Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang. Kali ini Kang Selamat akan menceritakan sebuah kisah yang berjudul Cinta Beda Alam. Cerita ini ditulis oleh Galuh. Sebelum kita masuk ke ceritanya, buat kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan romansa lainnya dari Kang Selamat. Gak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Cinta Beda Alam. Udah lama, biarin aja dia, lagian kan ini weekend. Biarin aja dia tidur dulu. Ya, Mama Deswinda hanya mengiyakan apa kata sang suami lalu pergi menuju ke dapur untuk memasak. Mama Zaskia emang gitu, walaupun ada pembantu ia akan masak untuk keluarganya selagi dia ada waktu. Jam sudah menunjukkan pukul 9, tapi Zaskia belum juga bangun. Dan di sudut ruangan terdapat seorang lelaki bertubuh tinggi dengan kulit putih sedang memperhatikannya. Posisi Zaskia saat ini sedang miring ke kanan dengan guling di peluknya saat ia akan membuka mata. Di depan wajahnya terpampang wajah seorang lelaki yang tadi berada di pojok ruangan. Spontan Zaskia langsung menarik selimut hingga menutup seluruh bagian tubuhnya. Kenapa kok ditutup? Ini gue, Kia. Ngapain di sini? Sana pergi. Gak usah takut kali. Ini gue, Marvel. Ngapain duduk di situ berdiri? Spontan Marvel langsung berdiri dari ranjang. Lu kenapa dah? Kenapa muka lu kayak gitu? Gue gak suka. Marvel lupa bagaimana juga Zaskia adalah manusia, pasti takut dengan muka hantu yang serem. Dah buka, sekarang udah ganteng kok. Beneran? Ya lihat dong. Pelan-pelan Zaskia membuka selimut itu, dan saat ia membuka selimut terpampang wajah Marvel dengan senyum yang sangat manis. Ya kan, gue udah ganteng, ucap Marvel kepedean dengan membenarkan rambutnya dengan tangan. Zaskia hanya memutarkan bola mata malas dengan Marvel yang sangat-sangat narsis. Lalu ia mengambil posisi duduk di sisi ranjang. Ngapain kesini? Gue mau tanya, kapan sih lo mau bantuin gue? Ih, bawel amat sih. Dari kemarin itu mulu pertanyaan lo. Ya gue mau cepet-cepet tenang, Kia. Lu gak ngerasain sih gimana susahnya jadi hantu kayak gue? Emang apa susahnya? Kan enak kemana-mana tinggal ngilang, gak perlu makan atau minum. Kalau pengen dunia juga gampang kan? Lu lihatnya dari sisi situ sih. Jadi gini ya, jadi hantu itu gak enak banget. Pertama, lu gak punya temen. Yang kedua, lu gak bisa menggapai cita-cita lu. Yang ketiga, lu cuma bisa gentayangan kesana kemari, gak ada tujuan sama sekali. Dan gue gak bisa ngomong ataupun berinteraksi dengan orang yang gue sayang, yaitu ayah sama bunda gue. Jadi gak enak ya jadi hantu? Ya udah deh, lu jangan sedih. Kan ada gue yang bisa jadi teman lu dan bantuin lu. Tapi bentar, gue mau mandi dulu terus siap-siap. Abis ini gue bakal bantuin lu buat nyelesain masalah lu. Cowok itu hanya menganggukkan kepalanya. Zaskia selesai mandi dan mengganti pakaiannya dengan celana jeans warna hitam serta kaos putih dengan tas kecil yang sudah menggantung di pundak kanannya. Loh, Marvel kemana kok gak ada? Marvel. Zaskia memanggil nama Marvel. Ada apa dek? Kok teriak-teriak? Oh iya, Marvel itu siapa? Tanya Mama Zaskia dari arah ruang keluarga karena melihat putrinya mengelilingi rumah dengan menyebut nama Marvel. Itu mah siapa? Gak apa-apa kok, kamu cerita aja sama Mama. Zaskia berjalan menuju ke sofa yang diduduki mamanya dan duduk di samping Deswinda. Jadi gini mah, di sekolah baru aku ketemu sama seorang cowok. Siapa, ganteng gak? Kenalin dong sama Mama. Dengerin dulu dong mah. Zaskia kesal karena belum selesai bicara mamanya sudah membuat persepsi sendiri. Iya, kan aku ketemu cowok nih ya. Nah dia minta aku buat nolongin dia. Tolongin aja deh, gak apa-apa. Kan dia minta tolong sama kamu.
Kewajiban dari seorang manusia menolong sesama loh. Iya Ma, tapi dia itu hantu. Kata-kata itu sontak membuat mamanya melongo. Kamu dimintai tolong hantu lagi? Ya memang Zaskia sering dimintai tolong sama hantu-hantu yang belum tenang di sekolahnya yang dulu. Iya Ma. Ia takut kalau tidak diizinkan oleh sang mama karena terakhir dia bantuin hantu Zaskia sampai dibawa ke rumah sakit karena mau dibunuh sama pembunuh hantu itu. Jadi wajar bila mamanya melarang. Ya udah gak apa-apa kamu bantuin dia, tapi ingat jangan aneh-aneh. Kalau ada apa-apa kamu hubungin aja papa, mama atau kakak kamu ya. Oke siap Ma. Lalu Zaskia memeluk sang mama dengan erat. Saat Zaskia sedang asik dengan mamanya, ia melihat sosok Marvel sedang memperhatikannya di sudut ruangan. Vel, sini. Zaskia memanggil Marvel untuk datang padanya. Marvel berjalan mendekati Zaskia, lalu ia berdiri di samping sofa yang diduduki Zaskia dan sang mama. Dia di sini, Dek. Iya Ma, dia Marvel yang tadi aku bilang. Mamanya sudah paham tentang ini, lalu Deswinda beranjak dari sofa menuju ke kamarnya. Mama ke kamar dulu ya, Dek. Zaskia hanya menanggapi dengan anggukan, lalu matanya mengarah ke Marvel yang berada di sampingnya. Tumben diam gak banyak ngomong. Diam salah, ngomong salah. Mau lu apa sih? Ya gak gitu, tapi kan tumben aja lu diam. Zaskia beranjak dari tempatnya menuju ke pintu keluar rumah. Mau kemana lu? Mau mandi? Ya mau bantuin lu lah. Kalau nggak mau ya udah gue tidur aja. Baperan, ya udah yuk buruan. Marvel berjalan, ralat, maksudnya melayang duluan meninggalkan Zaskia di depan pintu. Zaskia memutar bola matanya malas, selalu membuntuti Marvel menuju ke mobilnya. Buruan masuk. Bukain. Ya elah, biasanya juga masuk tinggal masuk pakai dibukain lagi. Marvel memanyunkan bibirnya lalu tembus masuk ke dalam mobil. Zaskia menggelengkan kepalanya melihat tingkah seorang Marvel Gramendianta. Mereka ada di dalam mobil saat ini, walaupun mobil telah berjalan beberapa meter, tapi tidak ada juga yang membuka suara. Mereka sibuk dengan pikiran masing-masing. Ini lo gak mau tunjukin jalan? Iya malah cuman jawab tuh yang bener. Gue bener-bener gak tahu kita mau kemana, Marvel. Iya bawel bener dah. Kita ke SMA lu dulu. Lu kenapa dah cuek banget jawabannya, kayak bukan Marvel tahu. Gak apa-apa, udah fokus nyetir aja, gak usah perhatiin gue. Nabrak baru tahu rasa lu. Zaskia menelan Salvinanya dengan susah payah. Ya tadi dia sempat lupa bahwa Marvel adalah seorang hantu dan saat ini naluri seorang hantu sedang ada dalam dirinya. Zaskia sampai merasa merinding sendiri. Tak lama mereka sampai di SMA Zaskia. Kita udah sampai, terus gimana? Lu terus aja di sini, nanti ada perempatan, lu belok ke kanan. Nah saat di ujung jalan nanti lu lihat rumah warna biru sama gerbang coklat, itu rumah gue. Setelah Marvel mengatakannya lalu ia menghilang entah kemana. Loh, Vel lu kemana? Kok gue ditinggal sendirian sih? Zaskia celingak-celinguk mencari Marvel yang tiba-tiba menghilang. Ya, Zaskia akhirnya menyalakan kembali mobilnya dan berjalan menuju ke arah yang ditunjukkan Marvel tadi padanya. Setelah 15 menitan akhirnya Zaskia sampai di depan rumah yang sederhana tapi sangat mewah itu. Ia jadi tahu bahwa Marvel adalah anak orang kaya, ya walau tidak sekaya dirinya. Sombong nih orang. Zaskia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan raya, lalu ia keluar menuju ke rumah itu. Ia memencet bel rumah itu. Tak lama ada seorang wanita yang sudah berumur membukakan gerbang. Mau cari siapa, Non? Saya temennya Marvel, Bi. Dan saya mau ketemu sama orang tuanya, kata Zaskia membalas pertanyaan wanita itu yang ternyata adalah pembantu Marvel. Pembantu Marvel hanya diam lalu membukakan pintu untuknya. Zaskia melangkahkan kakinya menuju ke depan pintu rumah keluarga Marvel itu, tapi ia melihat ada seseorang di sana. Zaskia berjalan dengan perlahan lalu melihat dari postur tubuhnya ia kenal.
dan cowok itu membalikkan badannya. Marvel? Ia terkejut, ternyata yang ada di depan pintu adalah Marvel. Iya, ini gue, ya udah masuk. Suruhnya lalu menghilang. Ya, kebiasaan jadi hantu gilang-gilang mulu. Ya mana mungkin kan dia masuk tiba-tiba, lagi pula ini rumah orang. Bahkan ia tidak kenal sama sekali. Tiba-tiba pintu terbuka dan menampilkan pembantu yang tadi membukakan gerbang untuknya. Silakan non, Nyonya sama tuan lagi di atas, bentar lagi juga turun. Saskia hanya membalas dengan anggukan dan senyuman, lalu ia duduk di sofa ruang tamu. Mau minum apa non? Es teh aja Bi. Bibi itu hanya membungkukkan badan lalu pergi ke dapur. Saat Saskia melihat-lihat rumah ini, ia melihat foto Marvel di meja. Marvel sedang memakai baju basket warna kuning itu. Tuh kan, ganteng. Mau cari siapa ya? Suara seorang wanita menyadarkan Saskia yang terpesona dengan foto seorang Marvel itu. Tante, ia mencium punggung tangan wanita itu. Saya temannya Marvel. Seketika raut wajah sang wanita tadi berubah jadi sedih. Maaf tante, gak apa-apa kok ya. Kata Bi Inem kamu nyari saya, ada apa ya? Saya mau tanya tentang Marvel Tan. Emang kenapa, apa kamu salah satu penggemar dari Marvel? Spontan Saskia mengangkat kepalanya dengan wajah kaget. Seterkenal itukah seorang Marvel sampai punya banyak fans, pikir Saskia? Enggak Tan, saya mau bantuin dia. Mau bantuin apa? Saya ini indigo, jadi saya bisa lihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang lain. Ya lebih tepatnya saya bisa melihat hantu. Oh jadi kamu bisa melihat Marvel gitu? Saskia hanya menganggukkan kepalanya. Marvel meminta saya untuk bantu dia. Mama Marvel menganggukkan kepalanya, tapi raut wajahnya mulai sendu dan sedih. Baiklah, saya akan ceritakan tentang Marvel. Marvel itu anak yang pintar. Dia juga ceria dan manja banget kalau sama mama papanya. Dia kapten tim basket di sekolahnya. Marvel anak tunggal. Dia anak yang terbuka banget sama saya. Dia cerita apapun tentang yang dialami kepada saya ataupun papanya. Dari mata mama Marvel sangat terlihat bahwa dia sangat sedih menceritakan tentang putra tunggal mereka. Saskia merasa tersentuh, lalu duduk di samping ibu Marvel dan mengelus pelan pundaknya. Tante yang tabah ya. Aku yakin Marvel itu sangat sayang sama tante dan dia gak mau tante sedih kayak gini. Iya saya tahu, tapi bagaimanapun juga saya sedih karena putra saya pergi meninggalkan saya. Setetes air mata keluar dari mata cantik wanita yang sangat Marvel sayangi. Saskia meneliti setiap sudut rumah itu. Ia mencari sosok Marvel dan ketemu. Ia melihat Marvel sedang ada di sudut ruangan dengan memperhatikan dirinya dan juga mamanya. Saskia mengisyaratkan kepada Marvel untuk mendekatinya, tapi Marvel menggelengkan kepala dan mengatakan, "Aku gak bisa lihat mama nangis." Saskia hanya memberikan senyum dan ia menggerakkan bibirnya seolah berkata, "Gak apa-apa, nanti aku bilang kamu ada di sini. Biar rasa kangen mama kamu dapat terobati." Ia mengatakannya tanpa mengeluarkan suara. Marvel sempat berpikir dan akhirnya ia menganggukkan kepalanya dan melayang menuju ke tempat Saskia. Maaf tante, apa tante mau ngomong sama Marvel? Apa bisa? Kamu tidak bercanda kan? Bisa tante, dan saya gak bercanda. Kalau tante benar-benar ingin ngomong sesuatu ke Marvel, tante ngomong aja gak apa-apa. Marvel ada di samping saya. Nah, apa kamu baik-baik saja? Tolong bilang sama mama aku baik-baik aja. Dan jangan menangis, aku gak suka. Kata Marvel dia baik-baik aja Tan, dan dia bilang tante jangan nangis. Marvel gak suka lihat tante nangis. Kamu masih sama Vel, kamu gak suka lihat mama nangis. Oke, mama gak nangis kok. Mama seneng, katanya lalu menghapus air mata yang ada di pipi mulusnya itu. Marvel menampilkan senyum. Tante, Marvel senyum melihat tante senyum. Oh iya, lo tanya sama mama alamat sepupu gue.
Dia tahu segalanya tentang gue, walaupun gue lupa mungkin dia masih ingat. Tan, boleh saya minta alamat sepupu Marvel buat bantuin dia selesaiin masalahnya? Emang kamu mau selesaiin apa? Jadi Marvel minta saya buat cari tahu tentang kematiannya, dan dia mau tenang di alamnya. Kata Marvel yang tahu tentang segalanya adalah sepupunya. Marvel meninggal karena dibunuh. Kata Mama Marvel itu membuat Saskia kaget. Jadi benar Marvel dibunuh. Tapi saya tidak tahu siapa pembunuhnya. Walaupun polisi sudah menyelidiki itu semua, belum juga ada hasilnya. Memang di mana Marvel dibunuh, Tan? Dia ditemukan di gudang belakang sekolah. Itu membuat Saskia kembali terkejut. Siapa yang tega membunuh seorang pelajar di sekolah pula? Kamu tunggu sebentar, saya akan berikan alamat sepupunya Marvel. Mungkin benar dia tahu lebih dalam tentang Marvel. Lagi pula Marvel selalu curhat padanya juga. Mama Marvel lalu beranjak dari tempat itu untuk menuliskan alamat sepupu Marvel. Saskia terdiam. Marvel hanya diam di sampingnya. Saskia menengok ke arah Marvel yang sedang menunduk. Lelaki bertubuh tinggi itu hanya menggelengkan kepalanya, menandakan ia benar-benar tidak ingat itu semua. Saskia hanya menganggukkan kepalanya. Lalu tak lama Mama Marvel datang dan memberikan sebuah kertas yang sudah tertulis alamat rumah di sana. Saskia lalu mengambil kertas itu dan buru-buru berpamitan kepada Mama Marvel dengan mencium punggung tangannya. Ia lalu keluar dari rumah itu dan menuju ke mobilnya. Marvel, ya dia sudah menghilang tak kemana. Semenjak Saskia berpamitan, ia tidak lagi melihat Marvel. Mungkin dia sedang ada urusan. Ya elah, urusan hantu apaan coba? Udahlah, lanjut. Setelah Saskia menaiki mobilnya dan mobil itu melaju dengan kecepatan normal menuju ke sebuah rumah yang cukup mewah itu, Saskia memarkirkan mobilnya di pinggir jalan. Ia keluar dan menuju ke gerbang berwarna coklat itu. Yang membunyikan bel rumah itu masih tidak ada yang membukakan gerbang. Saskia masih setia memencet bel dan menunggu ada seseorang yang membukakan pintu. Sudah 10 menitan Saskia ada di gerbang itu dan masih tidak ada juga yang datang. Sampai ada seorang wanita datang dari arah belakangnya. Mau nyari siapa, Nak? Saya mau cari pemilik rumah ini, Bu. Lebih tepatnya anaknya. Pemiliknya udah pindah deh. Emangnya adik siapanya? Saya temennya, Bu. Oh iya, kalau boleh saya tahu pindahnya kemana? Saya kurang tahu, tapi pindahnya itu sekitar 3 hari yang lalu. Oh gitu, makasih ya, Bu. Lalu wanita yang memakai daster itu mengangguk dan pergi dari sana. Saskia bingung sekarang ia harus apa. Ia celingak-celinguk mencari keberadaan Marvel, tapi tidak juga ketemu. Tanpa pikir panjang ia masuk ke dalam mobil lalu pergi dari rumah sepupu Marvel itu. Saskia merasa lapar dan ia mampir ke sebuah kafe yang cukup sepi. Ya, hari sudah menjelang gelap, jadi belum banyak yang datang. Mungkin nanti kalau sudah agak malam baru ramai. Saskia masuk ke dalam kafe. Ia duduk di salah satu meja bundar di pojok. Saskia memanggil pelayan di kafe itu. Iya Kak, ada yang bisa dibantu? Saya mau pesen milkshake 1 terus sama spesial hotdognya ya Mbak. Terus dessertnya choco cake lava ya. Udah itu aja Mbak. Ya Kak, ditunggu 10 menit ya. Kalau gitu saya permisi. Sambil menunggu pesanan ia memainkan ponselnya dan membuka aplikasi Instagram. Entah mengapa ia kepikiran untuk mencari nama Instagram Marvel. Setelah mengetik nama Marvel, akhirnya ia menemukan akun dari seorang Marvelino Gramendianta. Ia melihat-lihat beberapa postingan dari Marvel. Ia sempat tertawa melihat postingan Marvel yang sangat tidak berfaedah. Bagaimana tidak? Biasanya ya kan, postingan dari orang ganteng, ya ganteng, yaitu kan foto penuh karisma dan ketampanannya. Tapi ini gak sama sekali. Malah foto-foto tetangga yang lagi jongkok, terus kucing yang mukanya cemong-cemong karena make up. Pokoknya aneh-aneh banget deh. Ya ada sih foto Marvel, tapi ya gitu mukanya gak kekondisikan sama sekali. Entah itu muka habis mandi atau muka bantal yang
Ya pokoknya gak enak lah dilihat. Ngapain senyum-senyum? Ini lihat postingan orang gila. Setelah itu dia berpikir siapa yang ada di belakangnya dan sepertinya familiar. Lalu Zaskia memberanikan diri untuk menengok ke belakang. Marvel. Enggak kok, bercanda. Apa-apaan ngatain gue gila lagi? Gue masih waras ya. Habisnya lu sih postingan di Instagram gak ada bagus-bagusnya. Mulai dari foto kucing pakai make up lah, tetangga jemur-jemuran. Ada foto lu itu pun gak bener, nyengir, ngeliatin gigi terus, pokoknya gak ada yang bagus deh. Biarin suka-suka orang ganteng lah. Serah deh. Pelayan tadi pun datang dengan membawakan pesanan Zaskia. Ini kak pesanannya. Iya mbak, makasih ya. Setelah pelayan itu membungkukkan badan dan pergi dari sana, Zaskia mengambil makanannya itu dan memakannya dengan perlahan. Apa lu lihat-lihat? Makan tuh yang benar. Marvel membersihkan noda saus di sudut bibir Zaskia. Seketika wajah Zaskia memerah. Walaupun Marvel itu hantu, tapi kalau hantunya setampan dia sih, siapa yang bakalan nolak? Zaskia memalingkan wajahnya dari Marvel. Ngapain sih bersihin, kan gue bisa sendiri. Marvel malah tertawa melihat tingkah gugup Zaskia. Apa ketawa segala, gak ada yang lucu ya? Habisnya lo lucu sih. Pipi Zaskia makin memerah, untung saja tertutupi dengan rambut tergerai jadi tidak dapat terlihat jelas oleh Marvel. Mungkin tapi ya. Udah sana pergi, gue mau makan. Kenapa? Makan aja kali, gue gak akan ganggu lu. Ya lu liatin gue mulu, jadi kan gue gak konsen makannya. Emang kenapa kalau gue liatin? Karena lu ganteng. Apa? Nggak jadi. Ya udah deh, gue pergi. Makan yang bener biar agak gendutan. Lu kecil banget tau gak? Apaan sih lu? Dasar hantu nyebelin. Zaskia lalu melanjutkan kegiatan makannya yang sempat terganggu oleh hantu tampan tadi. Karena hari sudah gelap, ia segera menghabiskannya dan pulang. Takut nanti orang tuanya khawatir karena dia tidak pulang-pulang dari pagi. Zaskia sampai di rumahnya. Ia memarkirkan mobilnya dengan rapi di garasi. Zaskia membuka pintu rumah itu dan ia langsung melihat sang kakak yang duduk di sofa dan sedang bermain ponsel. Kemana aja baru pulang? Tanya Brian tanpa melihat ke arah Zaskia. Zaskia menunduk dengan perlahan, ia berjalan ke arah sang kakak. Itu tadi. Ngomong yang jelas, kamu dari mana? Tanya Brian dengan nada tegas, selalu menatap ke arah adik perempuannya ini. Keringat dingin telah membasahi jidat Zaskia dan mengalir melewati pelipisnya. Kak Brian adalah orang yang paling menentang Zaskia untuk membantu hantu. Saat dulu Zaskia masuk ke rumah sakit, Kak Brian sampai menemuinya dan juga merawatnya sampai ia benar-benar sembuh. Walaupun kakaknya ini terkenal galak dan dingin, tapi sebenarnya ia memiliki hati yang sangat lembut dan juga penyayang. Apalagi pada adik tercintanya ini. Tadi habis makan kok. Beneran? Kamu bohong ya? Zaskia makin gugup saat kakaknya menanyakan hal itu. Sini duduk, kakak mau bicara. Zaskia berjalan perlahan-lahan menuju ke kakaknya dan duduk di samping kakak laki-lakinya itu. Kamu habis dari mana? Gak apa-apa, jujur aja. Zaskia menarik napas dalam-dalam sebelum ia bercerita pada kakaknya. Aku habis dari rumah Marvel. Siapa Marvel? Dia temen aku. Temen? Di mana rumahnya? Dan yang mana anaknya? Kakak mau kenalan sama dia? Dia kenapa? Dia hantu yang minta tolong sama aku. Hantu? Dia minta tolong apa sama kamu? Dia minta tolong buat cari tahu kenapa kematiannya dan siapa yang udah tega bunuh dia. Kamu jangan sendiri buat nyelidikin itu. Biar kakak temenin, kakak takut kamu kenapa-napa kalau sendiri. Gak apa-apa kak, gak usah, aku bisa. Enggak, kakak gak mau kamu kenapa-napa. Jadi kakak akan bantu kamu. Zaskia hanya mengangguk lesu. Ia tahu kakaknya sangat khawatir terhadapnya, tapi ia tidak mau kakaknya repot dengan masalah yang ia hadapi. Zaskia pergi ke kamarnya. Ia segera pergi ke kamar mandi untuk menyegarkan tubuhnya.
Setelah ia mandi, ia segera mengganti pakaiannya dengan kaos yang kegedean dan juga celana pendek. Zaskia merebahkan tubuhnya di atas ranjang. Ia menatap langit-langit kamarnya dengan memikirkan sesuatu tentang Marvel. Entah apa yang ia pikirkan, tetapi terlihat senyuman di bibirnya. Ayo, lagi apa lu? Marvel, apaan sih, ganggu gue aja tau gak? Lu mikirin gue ya? Enggak, siapa yang mikirin lo? GR deh lo. Siapa yang mikirin dia coba? GR banget sih tuh cowok. Lu mikirin gue tahu kali. Enggak. Iya Vel, gue mikirin lo. Tuh kan lu mikirin gue. Zaskia kaget apakah Marvel bisa membaca pikirannya. Kenapa ia bisa tahu kalau Zaskia menjawab tadi dalam hati? Enggak, apaan sih? Apa dia bisa baca pikiran gue ya? Iya, gue bisa baca pikiran lo, ucap Marvel dengan enteng, lalu duduk di sofa yang ada di kamar Zaskia. Spontan Zaskia berdiri dengan melebarkan matanya. Ya mata lu gak usah melotot juga kali. Zaskia mengerjapkan matanya beberapa kali lalu duduk di ujung ranjang. Sejak kapan lu bisa baca pikiran gue? Gue gak tahu pasti, tapi yang jelas mulai tadi saat lu bicara sama abang lu. Awalnya gue juga kaget kenapa gue bisa dengar suara batin seseorang, padahal sebelumnya belum pernah. Dan yang bikin gue heran kenapa lu bukan orang tua gue atau siapa kayak gitu. Ya mana gue tahu. Tapi iya juga ya, kenapa gue? Kan kita gak ada ikatan apa-apa. Ya lu mau ikatan apa, pacar? Zaskia menatap Marvel dengan tatapan horor. Apa maksud lo? Ya lu tadi bilang kita gak ada ikatan apa-apa. Ya terus lu maunya apa? Kita jadian? Ikatan apa? Maksud gue gak gitu. Gini ya, kita kan gak ada ikatan keluarga ataupun saudara. Tapi kenapa lu bisa dengar suara batin gue? Gue juga gak tahu. Mungkin kita jodoh tapi beda alam. Zaskia diam mendengar kata-kata Marvel barusan. Itu sebuah gombalan atau apa? Apakah itu satu kekecewaan yang diperlihatkan oleh Marvel atau apa? Entah, ia juga tidak tahu. Apaan sih lo, alay banget dah. Yaudah sana, gue mau tidur, jangan ganggu. Zaskia tidak benar-benar tidur. Saat ia merasa bahwa Marvel telah pergi, ia kembali membuka matanya dan berpikir tentang ucapan Marvel tadi. Zaskia bingung apa benar Marvel suka padanya. Apa itu hanya perasaannya saja? Lagi pula ia juga bingung tentang perasaannya sendiri. Apakah ia sayang kepada Marvel atau hanya rasa kasihan? Tahu gue bingung. Ia tak mau memikirkan hal-hal yang aneh itu. Ia kembali menutup matanya dan tidak lama Zaskia telah masuk ke alam mimpinya. Pagi yang indah telah datang. Sang surya telah menampakkan keindahan di pagi ini. Cahayanya masuk ke dalam kamar Zaskia dengan melalui celah jendela mengenai tubuh mulu Zaskia. Gadis cantik yang terkena cahaya itu membuka matanya perlahan melihat segarnya di pagi ini. Zaskia mengambil sikap duduk di sisi ranjang. Ia berteriak. Buru-buru ia pergi ke kamar mandi untuk mandi. Ternyata ia tadi melihat jam yang ada di nakas samping tempat tidurnya yang sudah menunjukkan pukul 6:20. Dan jam masuk sekolah adalah pukul 6:40. Di jam segini saja ia baru bangun, belum siap-siap, makan, dan di perjalanan belum lagi kalau macet. Sudahlah, itu malah membuatnya makin kalang kabut. Zaskia keluar dari kamar mandi dan segera mengganti pakaiannya dengan seragam sekolah. Ia buru-buru menyisir rambutnya dan membiarkannya tergerai serta hanya memakai bedak bayi dengan polesan lip tint agar bibirnya tidak kering. Untung saja kemarin ia sudah menyiapkan bukunya, jadi ia tidak perlu menata buku lagi untuk pelajaran hari ini. Zaskia membuka pintu kamarnya dengan menuruni tangga dan segera menuju ke ruang tengah. Ngapain lu lari-lari? Telat gue ini. Makanya tidur jangan malam-malam. Drakor terus sih. Kan jadinya kesiangan loh. Bukannya membantu Brian malah menceramai Zaskia pagi ini. Memang kakak laknat. Bang, bukannya bantuin malah ceramah lagi. Ih, di mana sih topi? Malah marah-marah. Lu cari topi? Iya, gue cari topi. Topi ya tuh di laci.
Kenapa nggak bilang dari tadi? Lu nggak nanya sih. Sudahlah, kalau berdebat dengan kakaknya ini gak akan ada ujungnya. Lebih baik dia segera mengambil topi dan berangkat. Dek, gak makan dulu? Enggak deh ma, ini udah telat banget. Ia melihat jam di tangannya yang sudah menunjukkan pukul 6:30 dan 10 menit lagi bel akan berbunyi. Ya udah, kamu diantar Kak Brian aja ya. Apaan sih mah, kok aku kan lagi main ini seru-serunya loh. Kamu ini gak lihat adik kamu lagi kalang kabut, udah telat malah main game lagi. Udah buruan. Dengan malas, Brian berdiri dan berjalan keluar untuk mengantar adiknya ke sekolah. Ya udah mah, aku berangkat ya. Zaskia mencium punggung tangan mamanya lalu berjalan di belakang Brian. Saat ini mereka berdua tengah berada di perjalanan menuju ke sekolah Zaskia. Untung tidak macet, jadi Zaskia datang tepat waktu sampai ke sekolahnya. Ya itu juga berkat Brian yang naik mobilnya gak slow. Untung mereka masih bisa sampai sekolah dengan utuh dan sehat. Makasih bang, kalau gitu gue masuk ya, bye. Zaskia melambaikan tangannya kepada kakaknya lalu buru-buru masuk ke sekolahannya. Bel istirahat telah berbunyi dan membuat hampir seluruh penghuni kelas Zaskia pergi ke kantin untuk memberikan makanan kepada cacing di perut mereka. Kita ngantin yuk. Ayo. Mereka berdua berjalan beriringan menuju ke kantin. Lu dengar gak tentang anak baru itu? Anak baru? Iya, dia masuk ke kelas 11 IPA 1 loh. Pinter, ganteng, tajir lagi. Lo mah kalau ada cogan aja seneng bener. Ya iya dong, siapa tahu jodoh kan. Jangan mimpi tinggi-tinggi jatuh sakit tahu. Lo mah gak mau lihat temen seneng. Aminin kek. Iya amin. Setelah itu mereka saling menatap dan tertawa bersama. Saatnya untuk pulang. Itu adalah hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh kebanyakan siswa dari sebuah sekolah. Tidak terkecuali SMA Nusa Jaya. Lu pulang naik apa Ki? Kayaknya naik taksi deh. Kalau lu sendiri? Sama deh kayaknya, soalnya supir gue ditelepon gak diangkat-angkat. Zaskia hanya menganggukkan kepalanya. Gimana kalau kita bareng aja? Ucap mereka bersamaan. Setelah itu mereka tertawa karena tingkah lucu dari masing-masing. Kok bisa bareng gitu ya? Tahu mungkin kita sehati. Kinira pun ikut tertawa melihat Zaskia yang tertawa. Mereka memang dekat. Semenjak Kinira dan Zaskia bertemu hingga sekarang mereka menjadi sahabat yang ada saat suka maupun duka. Asik banget deh ketawanya. Iyalah, emang gak boleh? Ya enggak sih. Marvel hanya menampilkan cengiranya tanpa Zaskia sadari Kinira sedang bingung melihat Zaskia yang bicara sendiri. Kia, iya, lo ngomong sama siapa? Zaskia lupa, belum menceritakan tentang dirinya yang indigo dan juga Marvel. Gue bakal jelasin semuanya sama lo tapi gak di sini. Kita ke kafe aja ya. Kinira hanya menganggukkan kepalanya. Setelah itu ada mobil putih datang menghampiri mereka dan ternyata itu adalah taksi yang dipesan oleh Zaskia tadi. Lalu Kinira dan Zaskia masuk ke dalam taksi online itu dan pergi ke kafe yang dibilang Zaskia tadi. Sampailah mereka di sebuah kafe yang pas untuk nongkrong anak milenial. Zaskia mengajak Kinira duduk di meja yang berada di samping jendela yang gede banget. Mbak, iya kak, mau pesan apa? Saya mau pesan coklatnya sama salad buah aja. Kalau lu Ra, mau apa? Gue samain aja deh. Ya udah mbak, jadi coklatnya 2 sama salad buah 2. Oh iya, sama keripik kentangnya 1 porsi aja ya. Oh iya, ditunggu ya kak. Iya. Zaskia yang sedang memainkan ponselnya pun menatap pada Kinira. Apa? Katanya lu mau cerita. Oh iya lupa. Ya udah, gue ceritain. Kinira memperhatikan Zaskia yang bersiap untuk bercerita. Jadi gue itu indigo. Hah? Lu indigo? Jadi lu bisa lihat hantu dong? Sejak kapan lu indigo?
Gimana rasanya, enak gak? Satu-satu kalau nanya, kan gue bingung mau jawab yang mana. Ya udah, jawab pertanyaan gue yang ini. Jadi lo bisa lihat hantu? Iya. Sejak kapan lo bisa lihat hantu? Gue nggak tahu pastinya, tapi sejak gue SD gue udah kayak gini. Dan satu lagi, enak gak sih bisa lihat makhluk astral? Gimana ya? Ada enaknya, ada enggaknya. Enaknya dulu deh apa? Enaknya itu merasa istimewa gitu. Terus bisa tahu hal-hal yang mungkin orang lain gak tahu. Oh, kalau enggaknya, nih anak kepoinnya tingkat atas sekali ya. Aduh. Gak enaknya ya gue bisa lihat hantu-hantu yang nyeremin, terus dimintai tolong yang aneh-aneh. Terus juga nih ya, suka dibawa ke alam mereka dan diganggu terus, tau gak? Jadi banyak gak enaknya ya. Ya gitu deh. Oh iya, gue mau cerita sesuatu sama lo. Apa? Jadi gue permisi kak, makanannya udah sampai. Tiba-tiba mbak-mbak pelayan udah datang dengan membawa makanan pesanan mereka tadi. Iya makasih ya mbak. Mbak pelayannya hanya mengangguk dengan senyuman lalu pergi dari meja Zaskia dan Kinira. Jadi gimana tadi ucapan lo dipotong sama mbak-mbak tuh? Iya. Jadi gue dimintai tolong sama salah satu hantu. Hah? Dia cewek apa cowok? Cowok. Ganteng gak? Ganteng sih. Oh iya, dia itu kakak kelas kita, namanya Marvel Gramendianta. Kinira kembali terkejut. Jadi hantu yang dimaksud Zaskia adalah kakak kelasnya yang super ganteng dan juga terkenal di SMA Nusa Jaya. Demi apa kak Marvel? Iya, dia Marvel. Ya ampun Kia, dia kan ganteng banget sumpah. Ingat dia udah jadi hantu, Ra. Sontak Kinira menegang di tempat. Ia sampai lupa kalau Marvel sudah meninggal cukup lama dan sekarang ia menjadi hantu. Setampan apapun hantu, ya tetap hantu yang menakutkan. Kenapa tegang gitu? Enggak kenapa-napa. Entah kenapa Zaskia tiba-tiba tertunduk lesu. Lu kenapa Ki? Lu pasti takut sama gue kan? Dan lu gak mau lagi temenan sama gue. Kenapa gue takut dan gak mau berteman sama lu? Malah gue seneng banget. Karena apa ya? Karena gue punya temen yang istimewa dan juga baik kayak lu. Ini beneran kan? Lu gak takut atau gak mau temenan sama gue lagi kan? Iya, gue gak takut sama lu. Dan juga gue gak akan jadi temen. Kok temen sih? Kita kan udah jadi sahabat ya. Maka dari itu gue bakal ada di samping lo saat lo senang ataupun susah. Dan juga kalau boleh gue bakalan bantuin lo nyelesain masalah Kak Marvel. Mendengar kata-kata dari Kinira membuat Zaskia terharu. Lalu ia beranjak dari kursinya untuk mendekat ke Kinira. Zaskia langsung memeluk sahabatnya ini dengan erat. Makasih ya Ra, gue gak pernah punya sahabat yang baik kayak lo. Dan juga gue seneng banget akhirnya gue punya sahabat yang mau nerima diri gue apa adanya. Ya udah dong, jangan nangis, kan gue jadi ikutan nangis. Iya, gue gak nangis kok. Zaskia mengelap pelan air mata yang mengalir di pipinya. Begitu pula dengan Kinira yang juga ikut menangis tadi. Mereka pun menyantap salad buah sambil bercerita tentang hal yang lucu. Semenjak Zaskia menceritakan perihal Marvel kepada Kinira, Kinira bersikeras untuk membantunya menyelesaikan masalah Marvel. Padahal Zaskia sudah bilang tidak usah, tapi Kinira tetap kekeh untuk membantunya. Kia, kita mau cari sepupu Marvel kemana? Kak Marvel maksudnya? Gimana kalau kita tanya tetangga-tetangga rumah sepupu Marvel dulu? Tapi kan lo udah pernah ketemu sama tetangganya dan mereka pun gak tahu. Iya juga sih. Tunggu, emang namanya siapa? Lu kan belum bilang sama gue. Oh iya, namanya tuh Steven. Bukan. Siapa ya? Sirven? Bukan. Lu siapa sih? Steven. Oh iya, Steven. Kenapa Kia? Zaskia melihat ke sampingnya dan ternyata sudah ada Marvel yang tersenyum kepadanya.
Enggak, ini ada si hantu tengil. Maksud lo Kak Marvel? Iya. Lu gak usah takut, dia gak bakal jahat sama lu. Kenapa nih temen lu? Dia takut sama lo tahu. Kenapa takut? Kan gue ganteng, baik dan tidak sombong. Iya, pede bener lu. Udah gak usah takut lu. Dia gak bakal jahatin lu kok. Kalau berani biar gue masukin botol. Enak aja masukin gue ke dalam botol. Emang gue jin apa? Apa? Lu berani sama gue? Santai dong. Ya udah, gue pergi, dadah. Dadah Kia jelek. Awas aja lu ya, Vel. Kenapa dia udah pergi ya? Iya, dia udah pergi kok. Lu gak usah takut, oke? Dia baik kok, gak jahat. Kinira hanya mengangguk. Ia masih belum terbiasa dengan Saskia yang dapat melihat hantu dan berkomunikasi dengan makhluk halus. Ya udah, besok lagi kita pikirin tentang gimana cara nyari sepupu Marvel. Oh iya, lo mau nginep sini apa pulang? Emang boleh gue nginep di sini? Ya boleh lah, kenapa enggak? Lu bawa ganti nggak? Kalau enggak pakai baju gue aja. Makasih ya. Mereka pun mengganti bajunya dengan baju tidur milik Saskia. Ya walaupun itu milik Saskia, tapi masih baru kok dan belum pernah dipakai. Karena baju Saskia itu banyak banget. Jadi ia tidak sempat memakai bajunya secara keseluruhan. Ra, iya, turun yuk makan, gue lapar. Ya udah, ayo. Mereka pun berjalan menuruni tangga dan pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Loh, ini siapa, Dek? Bang, udah pulang? Oh ya, ini namanya Kinira, temen gue. Halo Kak, aku Kinira. Oh ya, gue Brian, kakak nih Curut. Apa-apaan lu panggil gue Curut? Emang lu kayak Curut? Ih, abang. Kinira hanya tertawa melihat interaksi kedua kakak beradik ini yang ternyata sama-sama bobrok. Maaf ya karena tingkah abang gue yang gak ada akhlak banget. Udah santai aja kali sama gue. Setelah mereka menyiapkan beraneka buah-buahan dan susu serta berbagai macam keripik, mereka membawanya ke kamar Saskia lagi. Oh iya, Kia, bonyok lu kemana? Belum pulang, mungkin bentar lagi. Dan benar, tak lama Saskia mendengar suara mobil yang baru datang. Tuh kan benar. Yuk ikut. Kinira membuntuti Saskia untuk menemui kedua orang tua Saskia. Mama, papa. Anak papa, kata papa Saskia melihat putrinya yang menghampirinya dengan senyum yang mengembang di bibirnya. Sini biar aku bawain tasnya. Loh, itu siapa nak? Oh iya mah, Pak. Kenalin, ini teman aku, Kinira namanya. Kinira berjalan mendekati mama dan papa Saskia dan mencium punggung tangan mereka berdua. Wah, cantik banget ya. Makasih tante. Iya, kamu cantik banget. Oh iya, ayo duduk biar nyaman ngobrolnya. Oh iya, rumah kamu ada di mana? Ada di komplek dekat sini juga kok, Tan. Kamu mau nginep di sini ya? Iya mah, kalau boleh Kinira mau nginep di sini. Ya nggak apa-apa toh kalau kamu mau ajak teman kamu nginep. Apalagi Kinira dia cantik dan baik lagi. Kinira merasa malu dengan ucapan mama Saskia. Oh iya, kalian udah makan belum? Tadi cuma makan buah aja mah. Ya udah kita makan dulu yuk. Ajak mama Saskia. Saskia, Kinira dan mama Deswinda pergi ke dapur untuk menyiapkan piring. Mama Deswinda memesan makanan karena ia tidak sempat memasak, lagi pula para pembantunya sedang cuti hari ini. Kamu satu kelas sama Kia? Iya Tan. Gak usah panggil tante, kamu udah tante anggap anak sendiri. Emang Kia kalau di sekolah gimana anaknya? Saskia yang berada di samping Kinira langsung mengangkat kepalanya. Apaan sih mah kok nanya gitu? Ya pasti aku baik lah di sekolah. Aku tuh anak baik, rajin dan tidak sombong. Nah gini nih mah, Saskia kalau di sekolah ya gini, pedenya sampai ubun-ubun. Apa sih lo? Gue kan baik. Udah gak usah berantem. Makanannya udah datang tuh. Mama ambil dulu ya. Iya mah.
Mama Zaskia mengambil makanan dan menyiapkannya di meja makan. Lalu Mama Zaskia memanggil Papa Zaskia dan Brian untuk makan bersama. Kia, lu beneran gak tahu tentang anak baru itu? Gue beneran gak tahu emang kenapa sih? Ya gak kenapa-napa sih, tapi dia ganteng, laki banget lagi. Iya, lu mikirin apaan dah? Zaskia memutar bola matanya malas. Ia kira ada yang aneh atau gimana. Ternyata cuma masalah cowok itu ganteng. Mereka berjalan beriringan, tapi entah kenapa seperti ada suara bisikan di telinga Zaskia. Di sini ada Steven. Suara bisikan itu langsung masuk ke dalam telinga Zaskia. Spontan Zaskia menengok ke samping, tapi tidak ada siapa-siapa. Dan Zaskia tetap mencari di sekitar, tapi nihil, tidak ada apa-apa. Lo kenapa sih kok celingak-celinguk? Nyari apa emang? Lo tadi denger gak ada suara orang ngomong? Emang suara apa? Gue gak denger apa-apa tuh. Tadi tuh kayak ada yang ngomong gitu. Emang ngomong apaan sih? Jadi kayak bisikan di sini ada Steven gitu. Dan suaranya itu serak deh pokoknya. Tiba-tiba bulu kuduk Kinira berdiri. Apakah mungkin kalau itu bukan manusia? Jangan-jangan itu bukan manusia lagi. Zaskia langsung terdiam. Apakah benar itu bukan manusia? Tapi kenapa membisikkan kalau Steven ada di sini? Maksudnya apaan? Entahlah, tapi mereka berdua segera berjalan meninggalkan tempat itu. Tapi tidak sengaja Zaskia menabrak seseorang dan terjatuh. Maaf, gue gak sengaja. Zaskia segera berdiri dan meminta maaf kepada orang yang baru saja dia tabrak. Jalan hati-hati, jangan sampai nabrak orang lagi. Iya, maaf. Ya udah, nggak apa-apa. Ya Tuhan, itu ganteng banget ya, manusia keturunan dewa apa ya? Apa sih lo lebay? Zaskia berjalan meninggalkan Kinira yang masih terpesona dengan cowok yang ditabrak Zaskia. Kia, kok gue ditinggal di sini sih? Kinira baru sadar kalau Zaskia berjalan meninggalkannya di lorong itu sendiri, lalu ia segera berlari menghampiri Zaskia. Bel pulang sekolah sudah berbunyi, itu tandanya para siswa SMA Nusa Jaya untuk pulang. Kia, gue nebeng lu ya. Tumben. Supir gue lagi nganter kakak gue ke salon, jadinya ya gue gak ada yang jemput. Ya udah, iya. Mereka pun menuju ke depan gerbang untuk menunggu kakak Zaskia menjemput. Ya kenapa kakaknya yang menjemput? Itu karena perintah dari ibunya tercinta. Tuh mobil kakak gue udah datang. Buruan masuk. Iya. Ra, yuk. Tidak ada yang membuka suara di perjalanan. Kak Brian sedang konsen menyetir dan Zaskia melihat keluar jendela. Sedangkan Kinira asik memainkan ponselnya yang menampakkan aplikasi Instagram dan melihat para idol Korea itu. Kak. Ya. Gue mau tanya sesuatu deh sama lu. Apaan? Gak jadi deh, tar aja di rumah. Gak jelas. Zaskia hanya diam, tidak membalas perkataan kakaknya. Entah kenapa ia malas untuk ngomong hari ini. Emang bisa ya mood tiba-tiba turun gini? Mereka pun sampai di depan rumah Kinira. Makasih ya Kia. Kak Brian juga. Santai aja sama gue, kayak siapa aja deh lu. Dek, pindah ke depan lu. Gue gak mau disangka supir lu ya. Zaskia dengan pasrah pindah duduk di depan atas perintah kakaknya yang nyebelin ini. Kinira dan Zaskia saling melambaikan tangan saat mobil Kak Brian mulai menjauh dari sana. Tak butuh waktu lama mereka sudah sampai di rumah yang nyaman ini. Makasih Kak, kalau gitu gue ke kamar dulu, bye. Saat ini Zaskia berada di kamarnya yang sangat luas dan nyaman tentunya. Ia segera mengganti pakaiannya dengan kaos longgar dan celana pendek itu. Ia merebahkan tubuhnya di atas kasur yang empuk ini dan memejamkan matanya. Ia memikirkan siapa tadi yang berbisik padanya saat di sekolah. Kenapa dia bilang soal Steven? Siapa Steven itu? Zaskia merasa seperti ada seseorang di depannya ini. Zaskia membuka mata untuk melihat siapa dia. Sempat kaget dengan apa yang baru dia lihat, tapi Zaskia malah menatap lelaki itu yang juga menatapnya. Mereka saling memandang cukup lama. Minggir, lu ngapain di sini? Gak apa-apa. Hening, tidak ada yang berbicara. Kia, Vel,
Ucap mereka bersamaan, tak kenapa suasana jadi canggung. Lu duluan? Enggak, lu aja. Oke kalau gitu. Lu tau gak? Ya enggak lah, kan lu belum bilang. Ya makanya dengerin dulu, gue belum selesai ngomong nih. Tadi gue lihat Steven di sekolah lu. Ya bingung tentang Steven itu, tapi Marvel baru bilang padanya tentang Steven itu. Emang kenapa? Tadi gue juga dapat bisikan ada yang bilang Steven di sini. Emangnya dia siapa sih? Kok gue kayak pernah dengar namanya gitu? Lo tuh udah pikun apa ya? Dia itu sepupu gue yang pernah gue ceritain sama lu. Oh iya, gue inget. Emang dia ada di sekolah gue? Iya, dia baru pindah. Dan lo bisa tanya-tanya ke dia besok. Oh iya, untuk yang lo bilang lo dengar orang bilang Steven ada di sini tuh gue. Ya udah, oke, besok gue bakalan tanya sama dia. Jadi apa anak baru itu Steven? Iya. Seperti janjinya kemarin kepada Marvel, hari ini dia akan bertemu dengan Steven, sepupu Marvel. Saat ini adalah jam istirahat kedua, itu tandanya sebentar lagi dia akan pulang. Zaskia memanfaatkannya untuk mencari Steven. Tidak lupa ia telah memberitahu Kinira tentang ini, dan respon Kinira sangat tidak terduga. Kinira bilang kalau memang pantas dia sepupu Marvel karena Marvelnya ganteng. Terus dia juga bilang kepada Zaskia untuk sekalian membantunya dekat dengan Steven. Bukannya malah membantu, itu membuat Zaskia makin pusing. Ya, kita beneran mau nyamperin Steven? Iya, buruan, nanti keburu masuk. Gue gak bisa bayangin bisa ngomong sama Steven. Udah, gak usah halu terus. Lu apa-apaan sih? Tangan lu bau bener, habis ngapain sih? Gue habis bersihin got. What? Lu gila apa habis bersihin got terus lu pegang wajah gue? Ih. Sebenarnya Zaskia tidak benar-benar membersihkan got kok. Ya kali cewek super tajir ini mau bersihin got, apa mau sekolah ini dibeli oleh keluarganya atau lebih parahnya ditutup. Biasa orang kaya. Udah, lu malah lama. Weh, tungguin gue. Zaskia pergi ke kelas 11 IPA 1. Itu adalah kelas Steven. Zaskia melihat ke dalam kelas dan melihat ada beberapa anak di sana. Ia mencari keberadaan Steven dan ketemu lelaki itu sedang membaca buku di meja ujung. Zaskia langsung masuk menghampirinya. Ia tidak memperdulikan ucapan beberapa siswa lain di kelas itu yang membicarakannya. Permisi. Steven mendongak dan melihat Zaskia dari ujung kaki sampai ujung kepala. Siapa? Gue Zaskia dan gue perlu bicara sesuatu sama lo. Ada perlu apa lo sama gue? Gue gak bisa ngomong di sini. Sekarang ikut gue ke taman belakang sekolah. Zaskia pergi meninggalkan Steven yang masih bingung dengan cewek ini yang datang tiba-tiba dan bilang ada perlu serta menyuruh Steven buat ikut dia ke taman belakang sekolah. Sungguh sangat aneh. Zaskia keluar dari kelas dan melihat Kinira yang berjalan ke arahnya. Gimana, lu udah bicara sama dia? Ternyata tadi Kinira tidak mengikuti Zaskia sampai ke kelas Steven, tapi dia belok ke arah dan menuju ke kantin sebentar untuk membeli minum. Gue nyuruh dia ikutin gue ke taman belakang sekolah dan sekarang lu ikutin gue. Ucapan Zaskia barusan. Kinira langsung menganggukkan kepalanya dan mereka pun pergi ke taman belakang sekolah. Ternyata Steven benar-benar mengikuti Zaskia sampai taman. Jujur saja ia juga penasaran kenapa cewek ini kenal dengannya dan seperti ingin berbicara sesuatu yang penting. Ada apa? Duduk dulu, gue perlu bicara serius sama lo. Steven mengerenyit heran, bicara serius apa maksudnya? Gue mau tanya, apa lu kenal sama Marvel? Steven kaget kenapa dia tiba-tiba bertanya soal kakak sepupunya. Kalau gue kenal, kenapa emang? Lo pasti kenal karena dia sepupu lu kan? Itu membuat Steven makin bingung bagaimana bisa dia tahu kalau Steven adalah sepupu Marvel. Sebenarnya lo mau bilang apa sih? Langsung aja pada intinya. Gue mau tanya tentang Marvel sama lo. Apa lo tahu siapa aja yang pernah deket sama Marvel? Selain itu, apa dia punya musuh? Emang kenapa gue harus jawab pertanyaan lo?
Ternyata Steven adalah tipikal orang yang tidak mudah percaya pada orang lain. Gue mau bantuin dia supaya dia cepat tenang di alamnya. Ya, Saskia lebih baik bicara jujur agar Steven cepat menceritakan segalanya tentang Marvel.